Harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi. Harga kontrak emas di divisi COMEX New York Mercantile Exchange pada Senin kemarin tercatat menembus level 1.600 per troy ounce. Emas kembali menjadi primadona dan menjadi aset yang paling diburu investor untuk investasi di tengah kekacauan finansial global. Pasar menunjukkan kekhawatiran masalah utang zona euro yang belum juga terselesaikan. Kekhawatiran investor semakin memuncak, tak kalah Amerika Serikat hingga kini masih belum mencapai kata sepakat mengenai kenaikan batas plafon utang. Beberapa analis memperkirakan harga emas akan mencapai 1.700 per troy ounce hingga akhir tahun ini. Standard Charter bahkan berani memprediksi angka yang lebih tinggi lagi. 3 tahun ke depan, kontrak harga emas diprediksi akan meroket hingga ke posisi 2.000 per troy ounce. Head of Metals and Mining Standard Charter, Yan Chen jelaskan, permintaan emas di Cina akan terus naik seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tingkat inflasi yang melambung ke level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Sementara di India, permintaan investasi untuk emas mencapai rekor tertingginya, yakni 963,1 ton di tahun 2010. Pamor emas sebagai aset investasi tampaknya juga menjadi tren di pasar dalam negeri. Tengok saja, pasar emas tak pernah sepi dari transaksi. Jika harganya di awal tahun hanya berkisar 400.000 per gram, kini naik hampir 100.000 rupiah dan saat ini mencapai 487.000 per gram. Maka tidak heran perburuan logam mulia ini terus dilakukan, baik untuk kelas investor kecil hingga kelas kakap sekalipun. Ini kabar baik atau kabar buruk nih ya? Harga emas naik 3,80 dolar Amerika Serikat pemirsa ke posisi 1.589,30 dolar Amerika Serikat per ounce. Koreksi saya, saat ini per troy. Sekarang sekitar 1.600 lebih, 1.610 per troy. Kita buatkan mungkin 1.700 ya? Mungkin akhir tahun. Mungkin akhir tahun akan menembus. Mungkin akhir tahun. 1.700. Kabar baik, kabar buruk nih? Kalau buat saya gitu ya, buat saya Mas Ruli, seseorang yang memang saya senang pegang emas gitu. Senang pegang emas, oke. Mau emas itu turun, mau emas itu naik, buat saya sama aja. Mau naiknya berapapun sama aja, mau turunnya berapapun sama aja. Nah ini nih Mas, ini harus kita bedakan ya kan. Betul. Buat orang awam, takutnya kita juga sekalian menghimbau begitu ya, maksudnya kan, wah harga lagi naik, mereka pasti langsung menjauh begitu ya kan. Karena apa? Gue nggak mampu, harganya tinggi banget. Tapi nanti kalau misalnya udah harga turun, pada beli-beli gitu. Nah, kok Mas Ruli mengatakan biasa saja. Biasa saja kalau buat saya, karena emas itu mau naik mau turun daya belinya tetap sama. Artinya kalau kita pegang emas itu, kalau emasnya turun nggak pernah kita itu sebenarnya rugi. Kalau emasnya naik juga sebenarnya kita nggak untung. Jadi nggak usah direspon euforianya, nggak usah yang terlalu berlebihan ya menanggapi. Apalagi kalau kalimat selanjutnya nih pemirsa ya. Betul. Posisi ini merupakan rekor tertinggi dalam nilai dolar Amerika Serikat sepanjang masa. Betul. Itu karena apa? Karena kita ngukurnya dari uang. Ngukurnya dari uang gitu. Alat ukur kita tuh uang. Tapi kalau misalkan alat ukurnya kita emas gitu, sebenarnya dari zaman Nabi sampai sekarang satu ekor kambing itu tetap 1 dinar koin emas. Nggak pernah jadi 2 kambing, nggak pernah jadi sepotong kambing. Jadi mungkin kalau kalimat dari Mas Ruli bisa dikatakan posisi ini merupakan rekor biasa-biasa aja ya sepanjang masa ya. Sepanjang masa ya. Paling indikatornya begini, bahwa inflasinya yang makin tinggi. Inflasi lebih makin tinggi. Betul. Mas Ruli, penyebabnya apa Mas? Bisa sampai kok dikatakan seperti kayak heboh banget gitu, tertinggi sepanjang masa? Betul kan, sejak manusia melepaskan, sejak pemerintah itu melepaskan diri dari emas, mata uangnya, itu perjanjian Bretton Woods 2 tahun 70, itu kan dulu kan negara tidak boleh mencetak uang melebihi jumlah emas, devisa emas yang dimilikinya. Nah tahun 70 itu kan dilepas ya. Nah sehingga sekarang itu terus-terusan terjadi inflasi. Nah penyebab emas naik, ya perang, ya kan. Kemudian di Eropa itu krisis merambat ke Spanyol, ke Portugal. Ini faktor-faktor atau variabel-variabel ini saat ini? Iya. Perang ya memang ada beberapa. Libya kan? Betul. Libya kan, minyak, sehingga minyak mentah naik kan. Kalau minyak mentah naik biasanya masih ikut naik. Efek domino ya? Domino. Kemudian ya kemarin ada berita katanya utang Amerika kan, turun peringkatnya. Nah itu nyebabin emas naik. Amerika yang berhutang, jadi orang Indonesia juga yang berdampak ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ke harga emas seluruh dunia maksudnya. Karena harga emas itu enggak lokal, tapi dia global.
Nah, kapan saatnya momentum kita mungkin memilih atau memutuskan untuk membeli emas seperti itu kan, Tapi nanti jawabannya. Ya. Sambil kita juga mengundang ya, Mas Ruli ya. Boleh. Oke, bagi Anda pemirsa yang saat ini sedang menangis, sedang wah saya beli dulu segitu kok sekarang jadi naik nih harganya, rugi nih. Rugi atau tidak? Dijawab lagi nanti sama Mas Ruli. Ya, sedang menggenggam harta senilai 10 juta rupiah lebih. Iya, Mas Ruli. Iya, betul. Ini logam mulia, emas, dengan berat sekitar 25 gram. 25 gram ya. Dan ini yang hampir mengarah ke 100% pure. Ya, 99,99. 99,99, luar biasa loh ini. Jadi ini Mas Ruli mendapatkan sudah berapa lama ini? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Masih 7.500.000. Masih 7.500.000 dan sekarang sudah bergerak ke angka 10 juta lebih ya. Lebih. Luar biasa loh. Nah, saat ini kan pasti kan berpikir nih, iya kan? Nah, kalau misalnya nggak boleh ya. Sebelum saya jawab pertanyaan balik lagi. Oke, jeli banget Mas. Pakar emas jeli sekali. Dia punya Mas Ruli, bukan saya. Jadi nanti kalau mau buntutin dia. Enggak. Mas Ruli, saat ini orang berpikir kan, mau deket ke puasa, apalagi Lebaran, yang sudah tuh fenomenanya tuh adalah gadai. Betul. Ya, jual kalau bisa sih jangan dijual ya, mungkin saya. Gadai begitu. Itu langkah tepat, langkah salah. Benar. Jadi jangan pernah jual emas Anda. Ya, kalau butuh uang digadai aja. Dan sekarang itu untuk tempat menggadaikan emas itu banyak sekali. Karena apa? Karena bank-bank syariah sekarang terima gadai emas. Hampir seluruh bank syariah sekarang terima gadai emas. Artinya bukan hanya solo karir aja dong si pegadaian itu. Enggak sekarang. Sehingga biaya gadai itu semakin di sini semakin murah. Karena persaingan. Yang informasi yang Mas Ruli tahu saat ini berapa nih mungkin untuk biayanya? Iya. Karena itu konsepnya konsep syariah ya. Kita nggak bisa hitung pakai persen ya. Itu kurang lebih sekitar kalau kita selaraskan dengan bunga, setarakan lah dengan bunga itu sekitar 1,2% per bulan. 1,2% per bulan. Murah. Murah loh. Murah banget terhadap pinjamannya gitu ya. Terhadap pinjamannya. Kalau saya nih kayak kemarin gitu mau pergi gitu, umroh gitu. Saya punya uang atau saya mau bisnis gitu ya. Mau bisnis ya. Saya punya modal mau bisnis. Uang buat bisnis itu nggak saya langsung pakai buat bisnis. Saya bawa aja ke bank syariah, saya beliin dulu emasnya saya bawa ke bank syariah, saya gadai, baru uang gadainya pakai buat modal bisnis. Nah, bisnis itu sendiri harus bisa nebus lagi emasnya gitu kan. Nah, bicara ini artinya kan investasi dong. Ya sebenarnya emas bisa saya jadikan sebagai hedging bisnis saya. Hedging bisnis saja. Tapi yang menariknya di sini kan biasanya kan nggak ada orang berpikir untuk mau menggadaikan emas itu ke bank ya. Iya kan. Nah, saat ini sudah mulai. Ya, sebagai masyarakat masih belum tahu ya. Tapi sebetulnya sekarang hampir semua bank syariah terima gadai emas. Menarik. Karena sih membuat kira-kira bank-bank syariah ini terjun juga untuk soal ya akhirnya mungkin demand emas itu sekarang tinggi di Indonesia gitu kan, dan memang menarik kan emas itu kan sebenarnya untuk hedging atau untuk hedging daya beli kita gitu ya kan. Dan gadai ini menurut saya sangat fleksibel gitu. Artinya kita bisa pakai gadai ini untuk bisnis, kita bisa pakai gadai ini untuk kebutuhan. Jadi kita rubah persepsi gadai ini. Kalau dulu kan orang gadai itu butuh duit ya. Nah, ujung-ujungnya situ. Ujung-ujungnya sini. Kalau sekarang kita bisa persepsi macam-macam gadai itu. Jadi kita kalau mau bisnis juga seperti saya contoh tadi, saya nggak pernah. Saya umroh aja saya beli emas gadai dulu. Nanti tinggal saya cicil gitu. Nah, bicara masalah bisnis ya, orang beli emas begitu. Nah, nanti kalau misalnya harganya udah kenapa-kenapa begitu, dia investasikan ke emas gitu ya. Nanti harga kenapa-kenapa langsung sama dia jual atau apa. Itu langkah yang gimana tuh seperti itu? Menurut saya jangan pernah jual gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau gadai dan dijual resikonya sama kok buat saya. Dan emas itu nggak ada cerita susah dijual gitu, bener kan? Nah, kalau suatu saat misalnya pinjaman kita nggak bisa lunasin, ya jual emasnya, lunasin hutangnya, selesai. Selesai kan? Jadi yang namanya emas itu nggak pernah susah dijual lah. Ya, artinya kan kalau misalnya saya main di saham nih ya, soal main di saham misalnya gitu. Nah, kalau saham kan ibaratnya kan kalau misalnya sudah jatuh banget kan langsung yang udah deh gue sell nih gitu kan. Iya kan, tapi kalau harganya bagus gue buy nih gitu. Ibaratnya kan gitu. Nah, kalau emas nih tadi kita bicara kalau kita jadi trader. Gitu. Tapi kalau kita bicara investasi, kita harus bicara. Kalau emas saya nggak pernah pegang kayak gitu, saya pegangnya jangka panjang, minimal 5 tahun gitu kan. Karena saya bukan trader. Beda, pisahkan antara orang yang bermain emas itu sebagai trader dan bermain emas itu sebagai investor. Dari pengamatan Mas Ruli ya, Mas Ruli pasti kan banyak juga
dalam tanda kutip followersnya ya yang ke Mas Ruli begitu. Mereka kebanyakan emang rata-rata trader ya? Enggak, investor juga. Karena gini, emas bisa dipakai untuk mengukur masa depan. Jadi misalkan Anda mau nyekolahin anak 5 tahun lagi gitu ya. Nah, kita bisa ukur sekolah anak kita 5 tahun lagi itu sekarang. Tanya aja biaya sekolah sekarang berapa, ukur sama emas berapa gram. Misalkan saya mau kuliahin anak saya 5 tahun lagi, biaya kuliah hari ini 100 juta gitu. Saya ukur aja sama emas. Misalkan harga emas 400.000 per gram, jadi kan 250 gram kan. Nah gimana caranya saya dapat emas 250 gram? Karena 250 gram ini mau 5 tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun pasti masih cukup untuk biaya sekolah anak. Karena emas itu inflasinya 0. Oke, kita lanjutkan lagi nanti ya. Dan juga mungkin Anda pemirsa ada yang sudah mengganjal begitu di benak Anda untuk menanyakan langsung kepada Mas Ruli. Silahkan, monggo hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Selamat pagi Bu Rahma. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rahma. Bu Rahma nih ya, pasti menantikan Mas Ruli dari tadi ngomong berceloteh panjang lebar. Pasti ada yang nyangkut dan ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bu Rahma. Bener banget, gini loh. Saya ibu rumah tangga, tapi punya usaha sampingan masih kecil-kecil sih, Mas Ruli. Usaha apa tuh? Catering, gitu, catering di sekolah. Terus ada juga kantin ya, di kantin sekolah juga. Nah, kalau biasanya kan saya punya modal ya nggak gede-gede banget lah ya, punya modal kecil. Terus uangnya langsung saya puterin lagi, beli bahan-bahan makanan untuk catering saya itu gitu. Nah, kalau dari tadi ceritanya Mas Ruli kan harusnya kita jangan seperti itu. Tadi idenya kan beliin aja dulu emas. Nah, itu emasnya taruh di pegadaian gitu. Nah, kalau untuk modal-modal yang kecil kayak saya gini, efektif nggak sih cara seperti itu? Sangat efektif, Bu. Bahkan kalau saran saya jangan ke pegadaian, ke bank aja, Bu, ke bank. Nah, nanti dari hasil bisnis itu ibu pakai untuk nutupin biaya gadai plus ngurangin pokok pinjamannya. Akhirnya kan lama-lama bisnis ibu jalan, masih dapat lagi. Gitu loh. Dan gadai itu selama 4 bulan itu kita nggak bayar apa-apa dulu. Jadi gadai itu per 4 bulan. Nanti begitu gitu. Jatuh 4 bulan, betul. Harus ada tunggakan setiap bulan itu saya harus bayar gitu enggak. Bahkan misalkan di bulan keempat itu jatuh tempo, ibu bayar biayanya saja, gadainya perpanjang lagi bisa loh. Ya, tapi lebih bagus sih saran saya, hutangnya pinjamannya itu dikurangin juga gitu kan. Jadi artinya tiap bulan kita sisihkan. Nanti kan lama-lama. Bisa ya, jadi nggak full kita bayar, cuma sedikit aja dulu. Bisa. Gitu. Bayar kan bisnis 4 bulan udah bayar apa-apa loh, pinjaman apa loh kayak begitu. Ya kan? Artinya bisnis punya kesempatan untuk berkembang dulu. Baik, Ibu Rahma. Cukup Ibu Rahma? Ya, kayaknya cukup. Makasih banyak. Terus itu ternyata nggak di pegadaian aja ya, di bank syariah? Di sekarang bank bisa syariah. juga ya? Tapi gini Bu, cari bank syariah yang kalau misalkan pinjamannya itu kita kurangin pokoknya, biaya 4 bulan berikutnya itu berkurang gitu. Oke. Di mana tuh Mas Ruli? Ada banyak, ada beberapa. Nanti mungkin bisa menghubungi Mas Ruli lagi nanti langsung begitu. Baik Bu Rahma, terima kasih cukup ya Ibu ya. Makasih ya. Ya, yang saya yakin pasti ini emasnya Bu Rahma pasti masih ada di rumah. Masih ada di rumah. Masih Bu Rahma masih ada di rumah. Oke. Mas Ruli, ini yang menariknya kan dari pembahasan kita panjang lebar 2 segmen sebelumnya begitu. Yang jelas kapan saat kita memutuskan membeli emas? Saat yang paling tepat untuk membeli emas adalah saat kita punya uang. Selesai. Ya. Itu jawaban itu benar jawaban nggak hanya emas Mas, setiap kita pengen beli ini pasti kan saat kita punya emas Mas. Tapi begini, banyak orang punya uang tapi nggak mau beli emas, gitu kan? Emas adalah uang tapi uang bukanlah emas, ya kan? Pada saat kita pegang emas kita bisa jadikan uang kapanpun kita mau, karena nggak susah yang namanya uangin emas gitu ya. Tapi pada saat kita punya uang belum tentu mau beli emas. Kadang-kadang mikir, emas lagi naik, emas lagi turun. Nggak usah dipikirin orang naik turun, nggak ada pengaruhnya. Toh sebenarnya daya beli kita tetap sama, ya kan? Nah, tadi saya bilang kan, emas bisa dipakai untuk mengukur masa depan. Biaya masa depan berapa? Kita ukur sama emas hari ini kan? Nah, sekarang juga di bank-bank syariah itu ada yang produk nyicil emas gitu. Jadi, emas bisa dipakai untuk beli masa depan gitu. Wih, seru dong. Bahkan cicilannya itu bisa sampai 15 tahun. Wih, aman dong berarti? Ya, artinya begini, kalau saya misalkan butuh mau pensiun 10 tahun lagi, saya pengen pensiun 10 tahun lagi, punya uang 1 miliar. Tentunya uang 1 miliar itu uang 1 miliar sekarang, bukan uang 1 miliar 10 tahun lagi, benar kan? Iya. Ukur sama emas, misalkan emasnya 2,5 juta, 2,5 kilo kan sekarang. Udah, saya nabung aja, saya cicil emas 15 tahun atau 10 tahun. Nikmat sekarang udah hidup, udah santai, tenang ya ibaratnya. Nanti 10 tahun yang akan datang, emas 1 kilo itu rasanya masih 1 miliar sekarang. Bukan 1 miliar 10 tahun loh. Beda kan? Saya langsung saat ini langsung niat nih berpikir untuk
mencicil emas. Udah sampai kayak begitu loh sekarang, Bang. Apalagi buat mas kawin. Mas kawin. Iya kan? Mas kawin. Apalagi kalau misalnya nikahnya massal. Asal jangan digade aja. Terima nikahnya dengan mas kawin dalam posisi gade kan jangan. Oke Mas Ruli, makasih banyak atas waktunya dan pemaparannya.